Dua suku di Kenya menyeret Inggris ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas dugaan kejahatan dalam dekade terakhir pemerintah kolonial Inggris. Suku Talai dan Kipsi menuntut 168 miliar pound sterling atau sekitar 2.936 triliun rupiah dan menuntut permintaan maaf atas kejahatan yang terkait dengan perampasan tanah di Kericho, wilayah barat Kenya yang merupakan daerah perkebunan teh beberapa produsen terbesar dunia. Pejabat Inggris dikatakan telah mengawasi pengusiran paksa klan dari tanah leluhur mereka yang subur untuk membuka jalan bagi perkebunan. Suku Talai mengklaim mereka dipaksa untuk tinggal di lembah terdekat yang dipenuhi nyamuk dan lalat CC sebagai hukuman karena melawan, yang menyebabkan kematian, keguguran, dan kehilangan ternak secara besar-besaran. Mereka mengatakan mereka kembali ke daerah itu setelah Kenya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1963, tapi tidak dapat merebut kembali tanah mereka dari perusahaan teh, memaksa mereka untuk tinggal di samping perkebunan sebagai penghuni liar. Saat ini, beberapa perusahaan teh paling makmur di dunia seperti Unilever, Williamson Tea, Finlay, dan Lipton menempati dan mengolah tanah-tanah ini dan terus menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar, kata suku-suku itu dalam pengajuan ke pengadilan seperti dikutip dari metro.co.uk. Joel Kimutai Posek, seorang pengacara yang mewakili mereka, mengatakan pada hari Selasa, pemerintah Inggris telah merunduk dan menyelam dan sayangnya menghindari setiap kemungkinan jalan ganti rugi. Kami tidak punya pilihan lain selain melanjutkan ke pengadilan untuk klien kami sehingga sejarah dapat diluruskan. Suku-suku tersebut juga menuduh tentara Inggris dan pejabat kolonial melakukan pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, penyiksaan, dan pemenjaraan. Meskipun tuduhan ini tidak akan menjadi fokus gugatan, klaim tersebut diajukan ke PBB di tahun 2019 dalam sebuah pengaduan yang memperoleh lebih dari 100.000 tanda tangan dari para korban Kenya dan keturunan mereka. Setelah penyelidikan selama 2 tahun, sebuah panel PBB menemukan lebih dari 500 juta orang mengalami pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahan kolonial Inggris. Itu menyatakan keprihatinan serius atas kegagalan Inggris meminta maaf dengan benar atau mengakui peran yang dimainkan pejabatnya dalam masa pendudukan itu. Pemerintah Inggris mengatakan telah meminta maaf dan setuju pada tahun 2013 untuk memberikan kompensasi kepada warga Kenya yang telah disiksa selama pemberontakan Mau-Mau melawan pemerintahan kolonial di tahun 1950-an. Tetapi suku Talai dan Kipsigis telah berulang kali menunjukkan bahwa tuduhan mereka berbeda dan berlangsung beberapa dekade sebelum pemberontakan. Saat orang-orang Eropa belum menginjakan kaki di Kenya, salah satu tokoh masyarakat adat Kenya bernama Kim Nyole menyampaikan sebuah ramalan yang akan dialami Kenya. Kim Nyole menyampaikan bahwa Kenya akan dililit oleh ular besi yang ganas yang akan melintasi daratan rumput Kenya, dan ular itu akan membawa orang-orang asing berambut merah yang belum pernah dilihat oleh orang Kenya sebelumnya. Lalu beberapa ratus tahun kemudian pada abad ke-19, ramalan Kim Nyole terbukti. Kerajaan Inggris tiba di Kenya, menjajah Kenya dan membangun sebuah rel kereta api untuk kepentingan transportasi orang-orang Inggris di Kenya. Kereta api itu dijuluki Lunatic Express. Rel yang menghubungkan Kenya dan Uganda tersebut sempat dikritik karena pembangunannya yang mengeluarkan dana besar yang diperoleh dari mengeruk kekayaan masyarakat adat yang ada di Kenya. Ular besi yang dimaksud Kim Nyole juga terbukti ganas karena menguras segala kekayaan dan tenaga dari masyarakat adat yang ada di Kenya. Benua Afrika menjadi tempat persaingan bagi kerajaan dan negara yang ada di Eropa. Mereka berebut tiap daerah di Afrika untuk dijadikan wilayah jajahan. Kerajaan Inggris menguasai Mesir, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sedangkan Perancis menguasai sebagian besar Afrika Barat dan terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga timur. Dalam rangka membendung hasrat dari Perancis, maka Inggris saat itu merasa perlu membangun sebuah jalur kereta api. Desember 1895, George Whitehouse ditugaskan untuk membangun jalur kereta api. Whitehouse setuju dan bergegas merancang rel kereta sepanjang 1000 km, dan Whitehouse menyampaikan bahwa ia akan memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan banyak tenaga untuk pembangunan. Pembangunan dimulai di tahun 1896 di sebuah kota pelabuhan bernama Mombasa.
segala peralatan dan bahan untuk membangun rel, berupa 200.000 balok baja untuk rel 1,2 juta bantalan kayu, 200.000 dan 400.000 piringan dan baut untuk menyatukan rel dan bantalan. Terakhir, 4,8 juta kunci untuk mengencangkan rel dan bantalan kayu. Para pekerja pembangunan rel berasal dari India yang diimingi gaji tetap berjumlah besar plus sebuah rumah dinas dan perjalanan wisata gratis saat waktu libur. Sekitar 37.000 penduduk India yang tergiur mendaftarkan diri sebagai pekerja pembangunan jalur kereta api tersebut. Bukan pada saat pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan kebencian. Ketika sudah beroperasi pun, jalur kereta api tersebut masih menimbulkan kebencian. Sebenci apapun orang Afrika saat itu terhadap Lunatic Express, namun perannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebesar apapun kekejaman yang terjadi pada masa pembangunannya, dampak yang terjadi begitu besar. Salah satunya memungkinkan sebuah negara lahir, yaitu Kenya. Jalur kereta api tersebut beroperasi dimulai dari kota pelabuhan Mombasa dan berakhir di Nairobi. Nairobi awal merupakan daerah rawa yang tak berpenghuni, tetapi ketika sebuah stasiun akan dibangun di Nairobi, White House memutuskan membangun beberapa rumah dan pertokoan, hingga akhirnya menjadikan Nairobi kota paling ramai di Kenya saat ini dan menjadi ibu kota negara. Walaupun dengan dorongan dan campur tangan kerajaan Inggris, kelahiran Kenya tetaplah sebuah pencapaian bagi masyarakat setempat di sana. Penjajahan memang mengerikan, tetapi tidak seluruhnya mengerikan. Ada dampak positif yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang dijajah, walaupun itu bisa dinikmati kemudian setelah masa penjajahan selesai. Pada 12 Desember 1963, Republik Kenya mendeklarasikan kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Bangsa Afrika Timur ini pun terbebas dari penindasan kolonial. Meski begitu, jalan demokrasi negeri ini masih jauh dari selesai. Satu dekade sebelum kemerdekaan Kenya, yaitu tepat pada 1952, terjadi sebuah pemberontakan yang dikenal dengan nama Mauans Uprising atau pemberontakan Mau Mau yang sempat mengguncang koloni Inggris di Kenya. Pada pemberontakan ini, Inggris tidak hanya menghabiskan sekitar 55 juta pound sterling untuk menekan pemberontakan, tapi juga melakukan pembantaian terhadap warga sipil, mengurung mereka di kamp konsentrasi dan menangguhkan kebebasan sipil di beberapa kota. Perang pun berakhir dengan pemenjaraan dan eksekusi banyak pemberontak, tetapi Inggris juga memahami bahwa segala sesuatu telah berubah secara permanen. Dari sinilah kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan reformasi yang memudahkan warga Kenya memiliki tanah dan menanam kopi, tanaman penghasil uang utama yang sebelumnya disediakan untuk para pemukim Eropa. Tidak hanya itu, warga Kenya juga diizinkan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Legislatif mulai tahun 1957. Setelah gerakan nasionalis yang meluas digaungkan di wilayah tersebut, Inggris yang sudah tidak mampu secara finansial dan militer untuk mempertahankan jajahan juga melakukan negosiasi kemerdekaan pada tahun 1960. Dari hasil perjanjian, berhasil menyerukan Dewan Legislatif dengan 66 kursi, 33 kursi disediakan bagi warga kulit hitam Kenya dan 20 untuk kelompok etnis lain. Jomo Kenyatta, mantan pemimpin Uni Nasional Afrika Kenya yang telah dipenjara Inggris atas tuduhan palsu setelah pemberontakan Mau Mau, kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Kenya pada 1 Juni 1963 dalam persiapan untuk transisi menuju kemerdekaan.